Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali di ruang podcast program kalian pemasaran SMK Negeri 1 Toltoli. Sahabat pemasaran dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Iya, ini salah satu andalan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Kak Sayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Bagaimana kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, pada pagi hari ini sangat sehat ya, apalagi pagi-pagi. Iya. Sebelum kita berbincang tentang Pramuka Penegak, tema kita hari ini adalah Pramuka Penegak dengan salah satu andalan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toli. Kita akan memperkenalkan dan kita minta memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Iya. Baik, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Sahil Nurulio. Jabatan saya adalah cabang urusan binawasa dan hari ini saya berada di Ruang podcast. podcast Ya. ya, SMK Negeri 1 Toli-Toli. Iya. Salah satu kehormatan yang sangat bahagia sekali pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak. Ini ruang podcast program keahlian pemasaran dan tamu hari ini spesial sekali dan beliau sudah lama berkecimpung di Gerakan Pramuka ya. Terkait dengan tema kita hari ini Kak, tentang kegiatan Pramuka Penegak. Nah, seperti apa sebenarnya Pramuka ini sehingga sahabat pemasaran dan pemirsa YouTube pemasaran bisa mengenal lebih dekat tentang Pramuka ini? Baik, berbicara tentang Pramuka Penegak ini memang dia spesifik tentang bagaimana mengajarkan pramuka itu. Pramuka Penegak itu dia menjadi seorang yang berinovasi, Ya. kreatif, bukan hanya persoalan kegiatan kepramukaannya, tapi mereka juga dituntut bagaimana caranya membuat salah satu hastakarya. Astaga, Iya, ya. bidang usaha juga bisa. Seperti itu kan? Berarti sangat menarik ini astaga. Nah, bagaimana dengan Pramuka Penegak sendiri? Pramuka Penegak khususnya di SMK Negeri 1 Toli-Toli kan salah satu ekstrakurikuler yang wajib. Ya, bagaimana Kakak memandang Pramuka Penegak ini sebab untuk sekarang ini ya, kayak pramuka kekinian ya. Sebenarnya Irwan kalau berbicara tentang khususnya pramuka penegak di SMK 1 ini, yang pertama yang dituntut kepada mereka itu sesuai dengan kurikulum SKU yang sudah diterbitkan dari Kuartir Nasional, bagaimana mengajarkan tentang pramuka penegak itu mereka taat beribadah. Itu Iya. poinnya. Oh, berarti taat beribadah. Beribadah. Itu ada dalam poin SKU. Kemudian yang kedua, mereka dituntut bagaimana caranya mereka bisa memasak sesuai dengan SKU. Memasak. Iya. Berarti keterampilan Keterampilan memasak khusus. Iya. Kemudian mereka dibekali dengan ada kan yang namanya ujian TKK. Ujian TKK itu memacu supaya mereka bisa mandiri. Oh, TKK ini bisa dijelaskan Kak? TKK ini seperti apa ini? Kalau TKK ini tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan Iya. khusus. Kayak berkemah, mereka bisa membuat standar kemah, membuat tenda. Berarti cakap membuat tenda. Cakap membuat tenda. Iya, Seperti itu. keterampilan khusus Iya, ya. keterampilan khususnya. Ya, bagaimana Pramuka Penegak? Karena ini kan sekarang banyaknya ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian sekarang ini Pramuka juga anak-anak muda ini lebih senang games dan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana Pramuka khususnya penegak ini atau Kakak bisa menarik atau minat sehingga mau ikut Pramuka Penegak ini? Tentunya kalau kita ingin menarik minat mereka, kita menciptakan salah satu kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan. Salah Ya. satu poinnya adalah kita menciptakan kegiatan Flying Fox. Flying Fox. Flying Fox. Ya, kemarin Flying Fox. Flying Fox ini permainan yang penegak. Salah satu game outdoor. Ya. Dimana kegiatan ini kita pasang misalnya tempatnya, kita pilih tempatnya kan. Kita pilih Iya. tempatnya misalnya di bendungan. Oke, bendungan. Ya. Pesertanya ya penegak itu. Karena kita menguji mereka punya mental, adrenalinnya itu. Iya. Karena Flying Fox ini kadang-kadang biasa
kita sebagai pembina, kita juga mau coba. Sekali coba pasti kita akan terus coba terus itu. Iya, jadi hal yang menantang. Iya, menantang. Karena anak muda ini kadang generasi muda ini banyak menantang, Iya. mencoba-coba. Mencoba-coba. Oh, gitu. Jadi salah satu kegiatan yang menarik Iya. itu ya Prempos. Jadi untuk pramuka penegak ini kan biasanya pramuka ini banyak usia termasuk orang dewasa. Nah, usia pramuka penegak ini berapa biasa usianya kayak? Kalau batas peserta didik ini secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka itu dalam anggaran dasar ya, Iya. Pramuka 7 sampai dengan 25 tahun. Itu usia peserta didik. Iya. Nah, adapun usia penegak itu 21 ya. Sampai 16 sampai dengan 20. 20. Jadi usia penegak 16 sampai 20. Jadi usia-usia SMA SMK ya. Nah, kegiatan di penegak ini kan di pramuka itu kan banyak kan kegiatannya. Nah, bagaimana kalau khusus kegiatan penegak? Apa saja kegiatan di penegak yang apalagi yang mungkin yang sangat menarik untuk generasi muda saat ini? Kalau kita berbicara tentang kegiatannya, kegiatan penegak ini biasanya kita kalau partisipasi kegiatan nasional itu ada Raimuna. Nasional itu Raimuna nasional ya. Raimuna nasional ini pertemuan pramuka penegak se-Indonesia. Itu biasanya kita laksanakan 5 tahun sekali. Itu pertemuannya di Cibubur. Cibubur ya. Iya. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kemudian ada Perensaka, Perkemahan Satuan Karya Tingkat Penegak. Satuan Ada karya. kegiatan PW nasional, Perkemahan Wirausaha Nasional. Itu berapa tahun sekali? Kalau dia untuk kegiatan PW nasional kurang lebih dia 3 tahun sekali. OPW 3 tahun berarti Raimuna 5 tahun. 5 tahun sekali. Kalau Peransaka Kak sendiri berapa? Kalau perasaan Peransaka dia melewati tahapan tentunya proses tahapan Peransaka ini dia tergantung Kak. Ya. Biasanya agenda nasional ini kadang-kadang juga tidak menentu. Nah, Cuma menyesuaikan berarti. menyesuaikan dengan kondisi gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan nasional. Nah, bagaimana kalau kegiatan di daerah? Kalau Khusus kegiatan penegak. khusus untuk penegak kegiatan di daerah ini biasanya itu kegiatan galian pimpinan satuan, kursus Artinya? pengelola dewan kerja, kursus instruktur muda, itu dia Kak. Jadi kalau Dian Insat ini butuh berapa lama biasa mereka ikut ini? Gladian pimpinan satuan. Iya. Dan pimpinan satuan ini kalau di penegak biasanya Gugus Depan biasa melaksanakan itu setahun sekali. Setahun sekali. Nah, ini yang buat gugus depan atau kuartil seperti apa? Ini gladian pimpinan satuan. Gladian pimpinan satuan sebenarnya tidak mengikat Kak. Iya. Tergantung misalnya kalau Gugus Depan ingin melaksanakan silakan, no problem. Tinggal narasumbernya itu mungkin dari kuartir. Berarti dia harus dari kuartil. Iya, harus dari kuartir. Kenapa? Iya. Seperti itu karena memang standar kurikulumnya begitu. Standar kurikulum itu karena dia gladian pimpinan satuan ini, bagaimana mereka itu memimpin satu organisasi. Iya. Ya, karena leadershipnya, iya, Leadershipnya. gitu. Oke ya, jadi leadership. Nah, Leadershipnya. kalau kegiatan yang instruktur udah, Khusus instruktur Khusus. muda ini dia spesifik ya. jadi dia Dia khusus. tepram. Oh, berarti dia ikut Dian Insat dulu, baru Kim, Kim Kim ya. Khusus instruktur muda. Ya. Jadi kegiatannya Kim ini seperti apa saja? Kegiatan Kim ini kegiatan tepram, tali temali, kemudian kegiatan MOS, MAPOR, PBB masuk juga. PBB ini kan biasa menggunakan, kadang biasa menggunakan apa, aba-aba. Ya. Biasa dengan contohnya siapa misalnya gitu. Kalau Iya. di Kim kita sudah menggunakan bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat untuk apakah ada perbedaan antara PBB di Pramuka dengan di kita kenal Paskibraka? Apakah ada perbedaan atau seperti apa? Jadi gini Kak, kemarin kita waktu ikut Rakerda itu kemarin kegiatan pramuka ini dia kegiatannya kayak sistem upacara ini kan dia tum, Iya. mereka tum. Kalau kita di pramuka kita tus. Bagaimana perbedaan tum dan Tata tus? upacara
atau umum, upacara militer ya. Militer. Kalau kita kan TUS, di pramuka kita TUS atau upacara sipil. sipil. Ya. Oh berarti paskibra itu lebih ke umum. Iya. Militer. Militer TUM. Tuh. Anda tidak bisa bergerak. Kalau siap gerak ya pokoknya apa-apanya ya siap. Siap. Oke. Jadi ternyata perbedaannya ya. Ya. Jadi sahabat pemasaran ternyata PBB di pramuka dengan di paskibraka itu ada perbedaan. Ya, tum dan TUS. Ah, ini istilah yang masih belum familiar. Iya. Ternyata ada istilah tum dan tus. Ya. Tata upacara umum dan militer. TUM itu tata upacara Militer dan tata TUS. upacara khusus. TUS sipil. Oh sipil. Iya, kita di pramuka sipil, bukan militer. Tata upacara pramuka sipil ya. Iya. Oh ternyata itu Tata perbedaan upacara sipil. sipil. Iya. Kita di pramuka itu bukan TUM. Itu Iya. bedanya, Kak. Jadi perbedaannya tum dan Ya, tis. makanya standar upacara itu kita pakai apa ini? Standar TUM atau TUS? Kita pakai TUS dong di pramuka. Berarti secara umum dia tuh semua. Iya. TUS semua. Jadi upacara bendera dia tus juga. TUS itu. Kalau TUM yang dipakai Kak, aduh. Siap kan kalau Iya. Apalagi anak-anak siaga. Oh, anak saya penegak. kan tidak mungkin kita melakukan TUM di situ. Repot itu. Kalau penegak ini bisa-bisa saja. Ya, penegak bisa. Nah, kemudian Kak untuk latihan di gugus depan karena kita tahu bahwa ujung tombak pramuka ini berada di gugus depan. Nah, tadi itu kan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dibuat oleh kuartir. Nah, sekarang bagaimana latihan-latihan di gugus depan pramuka? Seperti apa sebenarnya kegiatan di gugus depan? Kalau di gugus depan sendiri Kak, itu kita kegiatan rutinnya itu upacara buka latihan. Acara buka latihan ya. Itu wajib kita lakukan. Wajib. Wajib. Jangan kita meninggalkan itu karena hal yang wajib di situ. Kenapa? Iya. Karena melatih mereka supaya bagaimana mereka cinta dengan negara ini, gitu. Nah, bagaimana mereka disiplin. Dan Seperti itu. upacara Upacara itu. tutup latihan. Iya, upacara buka tutup latihan harus tidak bisa tidak. Jangan kita tinggalkan. Jadi awal dan akhir itu upacara. Ya. Iya. Kemudian selanjutnya latihan-latihan apa lagi? Kalau latihannya ya kita pengenalan tentang kegiatan outdoor, kegiatan kart, Jadi kegiatan banyak alam terbuka. ya. Karena penegak ini dominannya 70% itu kegiatan di lapangan. Iya. Bukan lagi dalam ruangan kayak seperti penggalang dan siaga beda. Berarti Kalau 70. iya, kalau di penegak ini mereka sudah ikut serta, bukan mempersiapkan diri lagi, tapi sudah ikut serta membangun masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan lapangan seperti apa saja nih Kak, yang biasa dilakukan? Kalau kegiatan lapangan ini biasanya ada kegiatan bakti. Bakti Ya, sosial. Bakti sosial ini, kegiatan bakti ini ada dua Kak. Ya. Bakti fisik dan non fisik. Kalau bakti fisik ini kita bisa menciptakan satu MCK di daerah mana saja kita bisa buat MCK Itu untuk menentukan fisik. Fisik. Kalau non fisik mungkin ada buku-buku yang masih layak untuk kita gunakan di rumah. Yang mungkin kadang-kadang kan biasa kita ada tumpukan buku Ya. atau pakaian yang lain pakai. Sudah lama tidak Sudah lama digunakan. tidak digunakan daripada membazir Iya. di rumah. Alangkah baiknya kalau kita kumpul itu, kemudian kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi kegiatan atau latihan ini kan kegiatan, berarti kegiatan pramuka penegak ini kan cukup banyak dan Iya. cukup luas dia. Dia wujud nyata Kak. Wujud nyata Wujud ya. nyata. Jadi keterlibatan mereka usia penegak itu di masyarakat, dia kegiatan bermasyarakat, aksi sosialnya gitu. Bukan lagi mereka memainkan semapor. Ya. Iya, tidak. Tapi Bukan lagi ke semua situ. kan bagian dari latihan lapangan. Betul, betul itu bagian dari kegiatan lapangan. Tidak meninggalkan itu. Iya, berarti menambah boleh. Menambah boleh, gitu kayak Mengurangi nggak boleh. Mengurangi nggak boleh. Iya. Nah, tantangan di KKI ini kan selain sebagai andalan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tuli juga sebagai pembina gudeg.
Nah, apa yang menjadi tantangan terberat buat kakak untuk membina generasi muda ini khususnya di Pramuka Penegak? Tantangannya yang pertama itu masalah bagaimana emosionalnya. Jadi seorang pembina ini pendekatan emosional itu tantangannya di situ. Kadang-kadang kita sebagai pembina pramuka ini kan ada yang namanya putra dan putri. Ya, Nah, tantangannya di situ bagaimana kalau nggak ada pembina putrinya. Nah, kita tantangannya di situ sebagai Ya. pembina putra kan satuan harusnya kan satuan terpisah. satu terpisah, putra putri. Putra putri. Jadi secara emosionalnya kita harus mampu mengendalikan itu. Bagaimana kita sebagai pembina putra bisa untuk membina di putri. Itu tantangannya. Tantangan Makanya terberat. tidak apa ya, tidak sembarang itu. Iya, membina putri. Membina putri. Persoalannya di situ karena usia penegak itu, waduh. Usia-usia yang yang labil menurut labil. saya. Ya. Oke. Nah, selain tantangan dari anggaplah dari jenis kelamin pembinanya, putra atau putri, apa tantangan lain dalam membina pramuka penegak di industri depan ini? Kalau pengalaman saya itu di tingkat siaga, Siaga. itu sangat menantang ya. Kalau di siaga Tantangannya bayangkan anak-anak yang usia 7 sampai 10 tahun ya yang kita bina. Itu luar biasa tantangannya. Bagaimana dia bisa ikut baris berbaris. Nah, anak siaga ini bergerak-gerak terus. Iya. Tidak seperti penegak atau Suka penegak bermain. suka bermain terus. Sementara Kita orang ini, sudah istilahnya Anda puas saya lemas. iya. Kita sudah tidak mampu, mereka masih mau bermain. Itu kelebihan anak siaga. Itu siaga. Tantangan tersendiri buat saya tersendiri. itu. Kalau di Penggalan, Kalau di tantangannya? tantangannya mereka suka kegiatan indoor. indoor. Kegiatan indoor. Jadi indoor. Iya, kita indoor. Mereka kan 50. Iya, 50 di luar, 50 di dalam. Nah, di mana tantangannya di sini? Tantangannya di sini adalah kita melibatkan diri di situ. Iya. Di tengah-tengah mereka, kita membangun mereka itu. Bayangkan mereka harus kita tuntun bagaimana membuat contoh misalnya membuat jembatan darurat, membuat Iya. menara pantau, menara pandang. Terlibat Langsung. Tidak hanya sekedar ini begini, tidak. Tapi kita di situ memberi contoh kepada mereka bahwa seperti ini. Contoh misalnya simpul jangkar, pangkal, Iya. dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus terlibat langsung. Terlibat langsung kita. Nah, karena 50-50. Iya, 50-50. Kalau penegak ini kan 70-30. Nah, di mana tantangannya? Selain tadi dari mungkin fisik atau jenis kelamin mungkin peserta didiknya putra atau putri. Nah, sekarang selain itu tantangannya di mana? Karena di penegak ini kan usia dewasa. Iya. Ya, maksudnya tidak banyak terlibat langsung. Apa yang menjadi tantangan di sini? Kalau yang menjadi tantangannya dari usia mereka ini, siaga, penggalang, penegak. Iya, yang penegak. Yang penegak, tantangannya. Iya. Contoh misalnya di kegiatan-kegiatan alam terbuka. Iya. Dia semua loh. Tantangannya itu bagaimana kita sebagai pembina putra menjaga mereka. Ya, anggaplah dia putra semua. Putra semua. Iya. Kalau putra semua, tantangannya anaknya orang loh ini. Kita bawa keluar Di alam terbuka. di alam terbuka. Tanggung jawabnya itu berat. Dengan segala resiko. Segala resiko. Dan tantangannya di situ. Dan mungkin kemarin saja waktu kita kegiatan sama-sama ya. Iya. Kita kegiatan itu lintas alam ya, hiking. Iya. Ya. Pada saat itu Teron ikut. Bagaimana kayak pada saat itu pengalamannya? Naik di gunung. Jangan kali. Iya. Jadi di situ kita dituntut untuk itu, tidak bisa tidak. Risiko, segala risiko itu ada di pembina. Makanya untuk jadi pembina pramuka ini memang betul-betul berani. Iya. Iya. Walaupun penegak itu tidak melibatkan diri secara langsung. Iya. Tapi tetap menyalah. Jadi kalau naik gunung, coba dulu naik gunung. Iya. Berat selama saya naik gunung.
sebesar Boleh diagendakan kembali. berarti mau diagendakan kembali untuk naik gunung ini. Iya. Soalnya kalau di pantai yang ekstrim kan sudah pernah. Iya. Ya, dengan segala risiko mendekati gempa. Aduh. Ya, sempat was-was tapi alhamdulillah Lolos. terlaksana, lolos. Dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Ya, karena di kakak rekomendasi BMKG ya silakan berkegiatan. Ya. Walaupun was-was. Itu tantangannya di situ. Aduh, Ini kalau kenapa-kenapa. ya, jadi ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi memang pembina pramuka ini harus senang dengan tantangan. Intinya kalau kita berangkat dengan nama itu yang baik, insya Allah Allah itu bersama kita seperti Iya. itu kawan. Oke, sahabat pemasaran dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan pembina pramuka penegak, ya, pembina gugus depan dan salah satu andalan kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Toltoli yang sangat diandalkan di bidangnya, ya. Oh di bidangnya. Ya, di bidangnya, ya. Dan ini termasuk pembina yang selalu mencintai tantangan, ya. Karena dengan tantangan kita bisa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Bukan begitu Kak Sayul, ya? Betul Iya, sekali. iya. Oke, sahabat pemasaran dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang pagi kita bersama Kak Sayul di ruang podcast program kalian pemasaran SMK Negeri 1 Toltoli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.